Hai internet, balik lagi kayak sering aja lu. Hai internet, balik lagi di channel Fronion bersama saya Harwin. Saya Dede Eka Wijaya Kusuma Wadiudiningrat. Jadi hari ini kita akan membongkar tas produksi Fronion, ya tas yang biasa kita bawa ya deh ya. Apa aja sih isinya? Ya, isi. Itu tiba-tiba ada keluar gitu. Jelek banget. Oke, jadi hari ini kita akan ya sedikit mereview lah ya. Mereview alat-alat yang biasanya dibikin Fronion kalau dibikin. Alat-alat yang sering dipakai sama Fronion. Apa coba yang akan kita review? Alat. Oke, jadi kita hari ini akan sedikit mereview alat-alat yang biasa kita bawa kalau syuting konten keluar. Iya betul. Soalnya kan ini kita udah mulai bisa keluar ya. Alhamdulillah harapannya. Cuman ya udahlah ya, review aja dulu. Review aja. Oke, ini adalah tas kita. Ini mereknya Vanguard. Fun itu apa artinya? Senang. Guard itu apa? Pelindung. Jadi tas yang kita pakai itu adalah Vanguard seri yang Vio 46BR. Ini walaupun compact tapi spacey. Iya, betul. Dimana 46 ini mendadak 46 kilo. 46 liter. Walaupun ini kecil tapi bisa muat banyak. Ini kalau misalnya kurang atau apa yang Dede. Iya betul. Dia punya quick access. Quick accessnya itu bisa diambil dari kanan kiri. Jadi kalau misalnya dibuka set, langsung ambil kamera. bisa langsung ambil kamera di kanan Sini kiri. juga bisa. Cuman sebenarnya agak sedikit bahaya kalau kita teledor sih. Iya. Misalnya Bisa kita jatuh. Ya betul, bisa langsung jatuh dan lain sebagainya. Ini Ntar sih dulu, sebenarnya kameranya kita keluarin dulu. agak berantakan ya. Kita barang pertama lah ya. Barang pertama yang ada di tasnya Fronion itu ada DJI Osmo. Ini DJI Osmo 2 ya. Iya, Osmo Action 2. Jadi sebenarnya Generasi kita kedua. udah punya ini lama sih, hampir setahun 2 tahun, tapi jarang kita pakai. Semenjak ada Dede, ini kepake. lebih fungsional. Iya, betul. Biasanya kita pakai apa aja nih, Dede? Dipakai buat time lapse. Udah. Karena hasil timelapse dia ini Bagus. ya boleh lah ya. Terus oke. bisa digerakin juga dari sudut mana ke sudut mana, Bisa dari diatur. mana ke mana itu bisa diatur. Terus lumayan steady ya, maksudnya dia kan Karena ada- bentuknya gimbal ya. Udah 4K walaupun sebenarnya kalau menurut gua 4K-nya nggak terlalu halus sih, tapi cukup lah. Dia handy juga, maksudnya ya dipegang gini gampang banget masuk kantong. Terus kurangnya apa ya? Kurangnya Kalau ini dulu apa kurangnya? karena sebenarnya ini kan kamera nggak bisa dibilang action cam juga. Ini bukan action Bukan cam. action cam, jadi Lebih ke vlog kamera. ya vlog kamera sih. Ya buat kalian mungkin di rumah yang pengen mulai ngevlog boleh sih beli ini karena ini kayak sekarang udah lumayan murah ya. Itu dia selalu jual paketan. Ini kita waktu itu beli yang creator combo di mana kalian udah dapat mic, udah dapat baterai ekstra, udah ada tripod juga sebenarnya. Ada tripod, mic-nya ada tapi kita nggak bawa mic-nya di sini. Itu kan udah dapat. Itu DJI Osmo. Untuk memenuhi kebutuhan kita akan outdoor Akan dan kebutuhan untuk beraksi. kamera action yang brandnya sama, DJI. DJI juga. Ini harus sponsori lagi. Ini Ya. kita tidak disponsori lagi, cuman kita suka sama brand DJI kebetulan. DJI Osmo Action 2. Ya betul. Kita waktu itu dapat yang versi dual screen. Jadi sebenarnya bentuknya di Osmo gini top ya. Nah iya betul. Gini aja kotak sesederhana ini. Terus untuk spesifikasi mungkin nanti editor bisa kasih. Iya betul. Kita karena ini bukan channel review, jadi kalian bisa lihat ini speknya kayak gini. Terus untuk detail penggunaan dan lain sebagainya kan bisa cari di channel orang. Iya. Oh gambarnya udah bagus banget. Menurut gua gambar yang dihasilin dari si Action Figur. dari Osmo Action 2 ini lebih jernih daripada yang DJI Osmo yang ini nih. Karena katanya sih secara sensor ini lebih gede Pak Lebih gede. daripada itu. Karena itu kan kamera terus ada gimbalnya, jadi sensornya nggak bisa gede-gede amat. Kalau ini sensornya gede. Tapi minusnya karena sensornya gede di body yang kecil, dia cepet panas. Kita baru sadar ternyata dia built-in Baterai. Problem yang kita temui setelah kita beli Action Cam yang menggunakan ini selama 1 minggu 2 minggu, built-in baterai gitu. Jadi baterainya dari dalam Iya, ditanam dari dulu, dalam. nggak bisa ganti-ganti gitu. Tapi selebihnya gambarnya bagus banget, terus steady banget. Terus dia juga punya apa tuh namanya? Namanya Namanya di sini kita lupa. Jadi kalau kita shot gini, kita putar-putar kameranya dia akan tetap horizontal. Yuk. Steady gak nih? Tadi kita cek. Ya terus ini magnet-magnetnya dulu nih, Oh. aksesorisnya nih. Iya, yang unik juga sih, yang cukup unik buat gua. Dimana di sini ada kalung-kalungan dapat dari dalamnya. Susah ya helm saya. Nah gitu Pak. Buat POV. POV lagi. Iya nyetir. buat shot-shot yang mungkin agak susah. Apa, Misalkan kita lagi syuting pengen tiba-tiba ganti tempel. POV.
POV kita langsung cetrek. Soalnya kalau pakai GoPro kan mungkin ya ada aja kali ya mendukung lah aksesoris yang mendukung POV tadi. Tapi agak ribet karena harus diputer dan lain sebagainya. Sedangkan kalau ini langsung tempel. Gue nggak tahu sih kalau GoPro yang baru udah ada lebih praktis lagi. Belum, GoPro 10 itu masih mirip GoPro 9. Nah, itu ya. Itu yang bikin kita memilih si Osmo ini. Itu barang kedua yang ada di tas ini. Selanjutnya kita ada Sony RX100 seri 7. Kalau dulu Froynon itu main camnya ada lagi H5 yang dimana itu kita pakai buat hampir semua produksi konten sih. Kenapa akhirnya kita beralih ke sini karena dia compact banget. Focal length-nya itu ada dari 18 sampai 18 mili sampai 200 yang lu nggak harus ganti lensa gitu loh. Jadi kan ini kan built-in lens yang dia nggak bisa ganti lensa lagi. Itu udah cukup banget buat buat kalian yang emang demen bikin vlog. Dia memenuhi semua kriteria yang kalian butuhkan lah. Built-in mic-nya sebenarnya lumayan oke. Kalau misalnya nggak terlalu noise, terus dia bisa di flip screen, terus autofocusnya cepet banget, 4K juga. Tapi kalau misalnya kalian shoot 4K ya balik lagi ya. Kalau kamera compact kalau lu paksa untuk nge-shoot 4K dia akan overheat. 20 menit udah overheat sih. Baterainya agak boros sih kalau misalnya di 4K di sini. Kecil banget lah ini baterainya. Jadi kita butuh banyak karena kita syuting di luar nggak mungkin dong bolak-balik casin. Oke, lanjut ada Rode Video Micro compact gitu ya buat nemenin si Sony ini. Dan ini ya yang kepikirannya kita ini karena compact tuh orang banyak pakai. Tapi nanti kita mungkin akan coba cari yang lebih oke lagi. Kalau ada teman-teman ada yang tahu rekomendasikan ya, boleh. Mic yang kecil kayak gini, komen-komen aja ya. Kita butuh rekomendasi. Itu aja sih kayaknya kalau yang ada di tas saat ini. Oke. Udah nih. Udah. Jadi tunggu aja konten-konten ada. Pesan yang buat teman-teman yang mungkin mau memulai. Oh ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mampir buat nonton konten kali ini. Jangan terlalu berkecil hati mungkin buat teman-teman yang aduh gue pengen bikin konten tapi gara-gara ngeliat apa yang sudah kita perlihatkan ternyata harganya pricey ya atau misalnya mereka ternyata lengkap bikin konten lengkap ya gitu, enggak juga kalau misalnya kalian lihat konten-konten lama kita kayak apa-apanya seperti ini. Itu juga dimulai dengan sesuatu yang sederhana, dimulai dengan sesuatu yang seadanya, kayak akal-akalan aja, akal-akalan montir aja. Tapi yang penting kalian punya visinya, yang kalian mau capai itu apa, referensinya kayak apa, ya kalian upayakan lah semaksimal mungkin dengan alat-alat seadanya yang dekat kalian dulu. Jadi sekian konten hari ini. Sudah kayak yang sekian. Jadi jangan terpatok sama hal yang nggak lu punya, tapi mulai dengan dari apa hal yang ada. Terus yang dipakai gitu, yang tadi kita lihat. Biasanya sih friend editnya gitu. Betul, Kawin. Jadi udah itu aja ya. Teh.